Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hopi Zalipa dengan NIM 2311125. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban tugas UAS dari matkul orientasi baru inovasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Utin Mutia, MPD. Nah, untuk soal yang pertama yaitu soalnya sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek, project basic learning, atau pembelajaran berbasis masalah, problem basic learning, dan mengajarkan materi toleransi antar umat beragama. Nah, integrasi PBL atau PJBL dalam materi toleransi dan kerukunan antar beragama. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, pendekatan Project Basic Learning atau PJBL dan Problem Basic Learning PBL sangat efektif untuk membentuk sikap toleransi dan kerukunan melalui keterlibatan aktif siswa. Nah, berikut ada beberapa tahap dan inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa di SMA. Yang pertama yaitu ada tahap penerapan Project Basic Learning PJBL. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu ada penentuan pertanyaan esensial. Nah, untuk pertanyaan esensial ini contohnya ialah bagaimana membangun kerukunan umat beragama di sekolah, di lingkungan sekolah. Dan yang kedua yaitu perencanaan proyek. Nah, siswa dibagi dalam kelompok heterogen untuk merancang proyek kampanye sekolah damai yang menampilkan toleransi lintas agama. Yang ketiga yaitu penelitian dan pengumpulan informasi. Observasi di lingkungan sekitar, wawancara tokoh agama, dan studi literatur tentang toleransi dalam Islam dan agama lain. Yang keempat yaitu pembentukan produk. Nah, pembentukan produk ini bisa berupa video dokumentator, poster digital, dan jurnal refleksi kelompok. Yang kelima yaitu presentasi proyek. Nah, untuk presentasi proyek ini, siswa mempresentasikan hasil proyek di depan kelas dan mengundang guru agama lain untuk dialog antariman. Yang keenam yaitu refleksi dan evaluasi. Nah, guru dan siswa melakukan refleksi nilai yang dapat dipelajari, seperti dampak proyek terhadap pemahaman mereka. Nah, untuk media inovasi yang dapat digunakan, yang pertama yaitu ada Canva. Nah, Canva ini membuat kampanye digital toleransi. Yang kedua yaitu ada Padlet. Padlet ini untuk kolaborasi ide dan refleksi online. Yang ketiga ada YouTube dan TikTok. Nah, YouTube dan TikTok ini untuk edukasi publikasi video kampanye siswa. Yang terakhir yaitu ada Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom ini untuk untuk proses dan evaluasi pembelajaran. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu inovasi budi pekerti di era digital. Nah, untuk soalnya ialah fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Nah, bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa yang bijak dan berintegrasi di dunia maya. Baik, untuk inovasi budi pekerti di era digital atau etika digital Islam. Nah, untuk fenomena cyberbullying ini dan konten negatif di kalangan remaja membutuhkan pendekatan edukatif yang kreatif
Nah, inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan penting untuk membentuk etika digital Islami berbasis nilai-nilai luhur seperti sidik, amanah, tabligh, dan fathanah. Nah, untuk strategi pembentukan etika digital Islam, yang pertama yaitu ada literasi digital Islam. Nah, kita membekali siswa dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait etika bermedia. Contoh untuk Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan ghibah dan suudzon. Yang kedua yaitu modeling dan role playing. Nah, simulasi kasus cyberbullying, lalu diskusi bagaimana menyikapinya dengan cara Islami. Yang ketiga yaitu digital storytelling. Nah, untuk digital storytelling ini siswa membuat cerita pendek, animasi atau video tentang akhlak mulia dalam dunia nyata. Yang keempat yaitu proyek kampanye bijak bermedia atau PBL. Nah, membuat kampanye bertema netizen muslim bijak yang berisi infografis dan video singkat tentang adab bermedia sosial dan dalam Islami. Yang kelima yaitu kolaborasi lintas mata pelajaran. Nah, berkolaborasi dengan guru TIK untuk membuat konten digital etis dalam Islami. Nah, untuk media inovasi yang digunakan bisa berupa Instagram dan TikTok. Nah, Instagram dan TikTok ini digunakan untuk edukasi media penyampaian pesan moral. Dan selanjutnya yaitu ada Google Sites atau blog siswa, platform untuk menulis refleksi dan konten etika digital. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada quiz, untuk quiz interaktif tentang akhlak digital. Nah, untuk materi yang telah saya sampaikan di atas, diharapkan siswa bisa menggunakan media sosial dengan baik, agar media sosial yang kita gunakan sekarang tidak disalahgunakan dalam dunia maya. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.